everyone, welcome to my channel. Let me introduce myself. My name is Moza. I'm a student at Trisakti School of Management Bekasi. Jadi nama lengkap saya yaitu Moza Maulida Fadia dengan NIM 2021-70-115. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah English 2 di semester antara tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar tenses. Alright, so in this video, I will explain about 16 tenses in English grammar. First, I will explain about the tenses formula, and then I will explain about how to use the 16 tenses and also the examples. Okay, we are going to the next slide. Nah, di sini ada tabel rumus 16 tenses. Perlu diketahui bahwa tenses itu terdiri dari 4 waktu dan kejadian. Ada baris waktu di sini. Ada present, yaitu yang menyatakan waktu sekarang. Lalu ada past yang menyatakan waktu masa lalu. Lalu future yang menyatakan waktu yang akan datang atau masa depan. Dan past future yang menyatakan kejadian di masa lalu yang memprediksi kejadian di masa depan. Atau sederhananya past future itu seperti masa depan dari sudut pandang masa lalu. Lalu di sini ada kolom kejadian. Ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, kita harus tahu nih, bagaimana cara cepat untuk menentukan rumus 16 tenses ini. Ada beberapa triknya nih teman-teman. Trik pertama, jika kalian ingin menentukan tenses simple, kita harus ingat bahwa semua tenses simple itu pakai verb one kecuali yang past. Jadi di sini dia pakai di simple present pakai verb one, simple future pakai verb one, dan past future dia pakai verb one. Kecuali kalau simple past tense dia itu pakai verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, lalu trik yang kedua, untuk jenis tenses continuous, semuanya itu bercirikan atau polanya to be plus verb in. Nah, di sini kawan-kawan sudah pada tahu ya to be itu seperti apa? Ada to be present dan to be past. Untuk yang to be present itu seperti is, am, dan are. Lalu untuk to be past itu ada was and were. Nah, di sini untuk kata kerja verb in itu sendiri, continuous itu kan menandakan kejadian yang tengah berlangsung. Jadi kita harus ingat jika menemukan pola to be plus verb in, maka itu menggambarkan bahwa kejadian tersebut tengah berlangsung, atau tensesnya itu adalah jenis continuous. Nah, untuk trik yang ketiga, untuk tenses jenis perfect, itu pasti pakai verb 3. Nah, di sini dia present perfect pakai verb 3, lalu past perfect dia pakai verb 3, lalu future perfect dia pakai verb 3, dan past future dia pakai verb 3. Lalu di depannya itu pasti ada 3H, 3H, yaitu have, has, atau had. Jadi pola tenses jenis perfect ini adalah 3H plus verb 3, atau 3H plus verb 3. Dimana kalau present itu dia pakai have atau has, lalu past dia pakai had, lalu untuk future dan past future dia itu pakai have. Nah, untuk yang di sini, untuk yang present perfect, have-nya itu untuk subjek seperti I, we, they, dan you. Lalu untuk has, dia itu untuk subjek seperti he, she, dan it. Nah, untuk di sini, had itu pasti dia dipakai untuk tenses yang past ya, kawan-kawan. Nah, di sini untuk semua subjek, entah itu dia jamak, tunggal, atau orang ketiga tunggal. Nah, di sini juga yang future dan past future dia itu pakai have. Nah, ini juga berlaku untuk semua subjek, baik itu I, we, they, you, atau he, she, dan it. Nah, trik yang keempat. Tenses perfect continuous itu berpola 3H plus been plus verb in. 3H plus been plus verb in. Nah, verb in di sini menandakan bahwa kejadiannya itu adalah continuous. Nah, di sini kan perfect continuous. Yang menandakan dia itu tenses jenis continuous itu terdapat verb in. Nah, di sini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa tenses jenis perfect itu pasti dia pakai verb 3.
Tapi di sini, kenapa ya kalau perfect continuous itu dia kan tenses jenis perfect, tetapi dia tidak ada verb 3-nya. Nah, di sini yang menandakan bahwa tenses ini itu jenis perfect, nah dia itu terdapat kata been. Ada kata been, dan been. Nah, jadi kalau untuk yang present itu dia pakainya have atau has been, lalu yang past dia itu pakai have been, lalu future dia pakai have been, and also past future dia pakai have been. Nah, untuk trik yang kelima, kita harus ingat bahwa tenses jenis future itu dia selalu terdapat kata will. Ya, untuk baik simple future atau future continuous, future perfect, dan future perfect continuous dia itu pakai kata will. Jadi kalau kalian nemu kalimat yang pakai will itu pasti tensesnya itu adalah jenis future. Nah, lalu untuk yang past future dia itu pakai would. Nah, would ini seperti bentuk lampau dari will ya teman-teman, atau kita juga bisa pakai should. Would or should. Nah, itu tadi adalah trik-triknya dalam rumus tenses. Sekarang kita coba langsung bahas satu-satu 16 tenses untuk lebih detailnya nih teman-teman. Oke, let's move on to the next slide. Nah, yang pertama, simple present tense. Untuk tenses jenis present, di sini saya tandakan dengan warna kuning. Simple present tense adalah bentuk tense yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya simple present tense digunakan untuk mengungkapkan fakta, menceritakan suatu kejadian, atau kebiasaan yang terjadi di masa sekarang. Kata sinyal waktu atau time sinyal dari tense ini yaitu ada usually, always, every, sometimes, normally, seldom, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang mungkin agak jarang menemukan atau mendengar kata seldom, seldom ini artinya adalah jarang. Next, kita masuk ke rumus dan contohnya. Di sini ada kalimat positif. Nah, ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Perbedaannya itu kalau kalimat verbal ada ditandai dengan kata kerja atau verb. Nah, di sini, kalau kalimat nominal itu dia tidak ada kata kerjanya. Nah, untuk yang kalimat verbal, rumusnya itu adalah subject plus verb 1 atau verb s or es plus complement atau pelengkap. Lalu untuk kalimat nominal itu rumusnya subject plus am, are, is plus complement. Nah, di sini khusus untuk yang kalimat verbal itu ada penggunaan verb diakhiri s atau is. Nah, di sini biasanya digunakan untuk subjek he, she, dan it. Nah, akhiran s dan is ini ada aturan penggunaannya nih teman-teman. Ada kata kerja yang bisa langsung ditambahkan akhiran s. Contohnya itu seperti it menjadi eats, lalu sing menjadi sings. Nah, kalau kata kerja yang berakhiran huruf seperti ch, o, s, sh, x, dan z, nah itu ditambahkan akhiran is. Contohnya teach, mengajar, menjadi teaches. Lalu go menjadi goes, jadi ya tadinya tulisannya go menjadi goes, lalu kiss menjadi kisses, lalu finish menjadi finishes, lalu watch menjadi watches. Nah, kalau kata kerja yang berakhiran huruf y seperti fly, terbang, maka akhiran y diubah menjadi i, lalu ditambah is. Contohnya fly menjadi flies, jadinya yang tadinya itu fly menjadi flies. Lalu cry menjadi cries, sama seperti fly, tadi awalnya cry menjadi cries. Lalu study menjadi studies, dan lain sebagainya. Nah, tetapi jika kata kerja berakhiran huruf y diawali dengan huruf vokal, maka cukup ditambahkan dengan akhiran s saja. Contohnya buy menjadi buys, play menjadi plays, dan say menjadi says, dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama itu, he works hard for this company. Nah, di sini dia udah jelas ya, di sini dia kalimatnya itu kalimat verbal. Di sini dia subjeknya itu he, lalu ditambah verb 1, ditambah s, karena dia itu subjeknya he. Nah, di sini dia ditambahkan akhiran s untuk verbnya. Lalu setelah itu
pelengkapnya. Nah, setelah itu ada I play basketball every Sunday. Sini subjeknya dia pakai I, lalu dia verbnya itu play tanpa tambahan S atau IS karena dia itu subjeknya I, bukannya he, she, atau it. Nah, setelah itu di sini objek ya, basketball. Lalu every Sunday yaitu kata keterangan waktunya. Nah, di sini you are handsome, she is beautiful. Nah, ini adalah kalimat yang nominal, yaitu kalimat yang tanpa kata kerja. Strukturnya itu dia yang pertama subjek, lalu diikuti dengan to be, lalu komplementnya. Nah, untuk yang kalimat negatif, simple saja, kita hanya perlu menambahkan not setelah do atau does, atau yang kalimat nominalnya am, are, is. Nah, untuk yang kalimat verbalnya yaitu subjek plus do or does not plus verb one plus complement. Nah, kita perlu ingat kalau untuk kalimat negatif itu dia ada tambahan do atau does ya. Do itu untuk subjek yang I, we, they, you, dan does ini untuk subjek yang he, she, dan it. Lalu setelah itu tambahkan not. Nah, lalu untuk yang kalimat nominalnya, polanya itu subjek plus am, are, is plus not plus complement. Nah, ini lebih simpel ya, dari yang bentuk positifnya kita hanya menambahkan not setelah to be-nya. Nah, di sini contohnya, jadi he does not work hard for this company. I don't play basketball every Sunday. Nah, di sini singkatan ya dari do not. Nah, di sini lalu you are not handsome. She is not beautiful. Nah, untuk yang kalimat interrogatif, polanya itu untuk yang kalimat verbalnya do atau does plus subject plus verb one plus complement. Lalu untuk yang kalimat nominalnya am atau are atau is plus subject plus complement. Nah, jadi untuk yang kalimat interrogatif itu kita hanya perlu memindahkan do atau does ke depan atau to be-nya itu ke depan untuk yang kalimat nominal, lalu diikuti dengan subjek. Lalu kalau yang kalimat verbal jangan lupa di sini ada verb one-nya, lalu complement. Nah, kalau untuk yang kalimat nominalnya kita langsung ke complement-nya aja karena dia tidak ada kata kerjanya. Nah, contohnya, does he work hard for this company? Do you play basketball every Sunday? Are you handsome? Is she beautiful? Nah, seperti itu. Next, kita lanjut ke present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang berlangsung waktu kamu berbicara. Selain itu, tense ini juga bisa digunakan untuk menceritakan rencana di masa depan. Nah, ini tuh seperti kalimatnya, Lisa is cooking this evening. Nah, itu kan seperti sebuah rencana ya, rencana tapi di masa yang sekarang. Nah, untuk tense ini terdapat perubahan bentuk verb dengan penambahan ing. Nah, tadi contohnya ya, ada bagian akhirnya. Salah satu kata keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam tense ini adalah now. Nah, kata sinyal waktu atau time sinyal dari tense ini itu ada now, at the time, at this present, at this moment, dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada rumus dan contohnya untuk kalimat yang positif. Rumusnya itu subject plus am, are, is plus verb ing plus complement. Contohnya, we are studying French. She is working on her homework now. Nah, di sini yang pertama itu kan dia nggak ada keterangan waktunya ya, tetapi di sini dia polanya sudah jelas bahwa ini adalah present continuous tense. Nah, di sini dia ditandai dengan polanya itu subjek, lalu diikuti dengan to be, dan di sini ada verb ing. Nah, di mana verb ing ini di sini itu menandakan bahwa tenses ini jenis continuous. Dan ini terjadi di masa sekarang. Present ya. Nah, lalu untuk yang kedua ini sudah jelas-jelas ya, karena dia ada kata now-nya, ada keterangan waktu now, di mana ini ciri khas dari present continuous tense. Jadi, she is working on her homework now. Lalu, Tina and Lily are baking some bread now. Nah, Tina and Lily ini adalah subjeknya itu bisa diganti dengan they ya. Jadinya, they are baking some bread now. Nah, untuk yang kalimat negatif, rumusnya itu subject plus am, are, is plus not plus verb ing plus complement. Nah, ini simple. Dari yang positif, kita hanya perlu menambahkan not setelah to be-nya ya, setelah am, are, is. Nah, contohnya dari kalimat tadi, we are not studying French. She is not working on her homework now.
they are not baking some bread now. Nah, untuk yang kalimat interrogatif, rumusnya itu am, are, is, plus subject, plus verb ing, plus complement. Nah, contoh kalimatnya, are we studying French? Nah, jadi kita hanya perlu memindahkan to be-nya ke awal, lalu diikuti dengan subject, lalu verb ing, dan complement-nya. Jadi contohnya itu mudah, jadinya is yang selanjutnya, is she working on her homework now? Are they baking some cake now? Nah, seperti itu. Next, kita masuk ke tenses present perfect. Present perfect tense adalah tense untuk menceritakan suatu tindakan atau aksi yang sedang berjalan atau baru saja selesai. Ingatlah bahwa present perfect tense cenderung menaruh penekanan pada dampak dari suatu aksi yang sudah selesai dilakukan. Tentunya dampak tersebut masih bisa dirasakan sampai saat ini. Nah, contohnya itu seperti makan ya. Seperti I have eaten. Nah, berarti efeknya itu sekarang kita sudah kenyang. Nah, karena kita sudah makan, seperti itu. Kita sudah kenyang karena tadi makan. Jadi I have eaten, efeknya itu adalah kenyang. Nah, kata sinyal waktu untuk tense ini biasanya ada already, ever, just, yet, so far, till now, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke rumus dan contoh. Di sini yang kalimat positif, rumusnya subject plus has atau have plus verb 3 plus complement. Nah, untuk kalimatnya, contohnya, I have finished my homework. Nah, di sini dia subjeknya I ya, lalu dia pakainya have. Nah, kalau yang I, we, they, you, dia pakai have. Kalau yang he, she, dan it, dia pakainya itu has. Nah, di sini seperti kalimat kedua, she has finished her homework now. Lalu, they have seen the movie Spider-Man No Way Home. Nah, lanjut ke kalimat negatif. Di sini tinggal menambahkan not saja setelah has atau have. Nah, verbnya tetap bentuk verb 3. Nah, contohnya, I have not finished my homework. She has not finished her homework. They have not seen the movie Spider-Man No Way Home. Seperti itu. Untuk kalimat negatif, simple, kita hanya perlu memindahkan has atau have ke depan, lalu diikuti dengan subjeknya, lalu diikuti dengan verb 3 dan complement. Jadi untuk kalimat positif, negatif, interrogatif, dia tetap verb 3 bentuknya. Tetap verb 3 dan ini simple. Nah, untuk kalimatnya, have I finished my homework? Has she finished her homework? Have they seen the movie Spider-Man No Way Home? Nah, di sini verb 3-nya finished, finish, lalu seen ya. Semua ini bentuk verb 3. Next. Kita masuk ke tenses present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang sudah selesai dilakukan pada suatu titik di masa lampau atau aksi yang sudah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, time signal tense dari tense ini ada since, for bla bla bla, recently, lately, the whole week, all day, dan lain-lain. Kita masuk ke rumus dan contoh. Di sini kalimat positifnya, rumusnya itu ada subject plus has atau have plus been plus verb ing plus complement. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, nah, yang menandakan tenses ini jenis perfect itu dia ada kata been ya. Nah, kalau yang tadi itu kan, yang present perfect itu dia pakai verb 3. Nah, kalau di present perfect continuous tense, dia menandakan perfect itu ada kata been. Lalu di sini verb ing-nya menandakan bahwa jenisnya itu continuous. Nah, untuk contoh kalimatnya yang pertama, you have been working here since 2003. Saya telah bekerja di sini sejak tahun 2003. Nah, berarti ini kan peristiwanya itu sudah terjadi dari masa lalu ya sampai sekarang. Jadi, kalau sekarang tahun 2022, berarti dia itu sudah bekerja selama 19 tahun ya, kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya, she has been speaking for the last 2 hours. Nah, sini polanya dia sudah lengkap, dia pakai subjek she, lalu diikuti dengan has. Has itu untuk he, she, it, dan I, we, they, you pakainya have. Nah, lalu, I have been thinking about it. Nah, untuk yang kalimat negatifnya, mudah, kita hanya perlu menambahkan not setelah has atau have. Setelah itu strukturnya masih sama. Contohnya, you have not been working here since 2003. She has not been speaking for the last 2 hours. I have not been thinking about it. Nah,
Untuk yang kalimat interrogatif, rumusnya itu has or have plus subject plus been plus verb ing plus complement. Nah, kita hanya perlu memindahkan has atau have ke depan, lalu diikuti subject, lalu been plus verb ing, dan complement. Contohnya, have you been working here since 2003? Has she been speaking for the last 2 hours? Have I been thinking about it? Seperti itu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke simple past tense. Nah, untuk tenses yang jenis past, di sini saya tandai dengan warna hijau. Simple past tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian, kebiasaan, menyatakan fakta atau situasi yang terjadi di masa lampau. Tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua atau lampau. Ya, dia itu biasanya menggunakan verb to, verb 2. Nah, kata keterangan waktunya untuk tense ini biasanya yaitu yesterday, 2 days ago, last year, last month, last Sunday, dan lain-lain. Yang pasti melambangkan bahwa waktu kejadiannya itu masa lalu atau lampau. Nah, next, kita masuk ke rumus dan contoh. Di sini ada pertama kalimat positif, yaitu ada kalimat verbal dan non-verbal, verbal dan nominal maksudnya. Nah, di sini sama seperti yang simple present tense. Untuk kalimat yang verbalnya itu rumusnya subject plus verb to plus complement. Nah, untuk kalimat yang nominalnya yang tanpa kata kerja yaitu subject plus was or were plus complement. Nah, contohnya yaitu pertama kalimat positif. My mom and I went to the zoo yesterday. Nah, sih sudah jelas ya dia pakai kata keterangan waktunya itu lampau ya. Lalu Danny sent a letter to his friend 2 days ago. Anna attended my birthday party yesterday. Nah, di sini dia semuanya pakai verb to ya, kata kerja bentuk kedua. Ini when bentuk kedua dari go, lalu send bentuk kedua dari send ya. Kalau yang bentuk pertama S-E-N-D pakai D, lalu kalau bentuk kedua dia pakai T. Lalu attended, ini juga bentuk kedua. Nah, lalu untuk yang kalimat negatifnya itu mudah. Jadinya untuk yang kalimat verbalnya, subject plus did not plus verb 1 plus complement. Nah, jadinya di sini untuk yang kalimat negatif, ya khusus yang kalimat verbal, nah di situ kalau kalimat negatif kita pakai did not, lalu verb 2-nya berubah menjadi verb 1, jadi verb 1. Jadinya did not plus verb 1. Nah, untuk yang kalimat negatif dari nominal, yang nominalnya subject plus was or were plus not plus complement. Yang kalimat nominalnya lebih simpel, kita hanya perlu menambahkan not saja setelah to be, was, atau were. Nah, di sini contohnya, Anna did not attend my birthday party last week. I was not at home last night. Lisa did not go to school yesterday because she was sick. Nah, di sini ya, untuk yang kalimat verbalnya, di sini dia pakai did not, lalu attend-nya itu kan kalau bentuk keduanya kan attended ya. Di sini jadinya bentuk ke-1 jadi attend. Lalu di sini yang Lisa did not go jadinya bukan did not went ya. Di sini go-nya itu tetap bentuk pertama. Nah, lalu untuk yang kalimat nominalnya di sini I was not at home last night. Kita tinggal menambahkan not setelah to be was. Nah, di sini untuk yang kalimat interrogatifnya rumusnya itu yang verbalnya did plus subject plus verb 1 plus complement. Nah, untuk kalimat interrogatifnya itu jadinya pakai verb 1 ya, bukannya pakai verb 2. Nah, lalu untuk yang kalimat nominalnya was or were plus subject plus complement. Nah, contoh kalimatnya, did your dad give you money? Did Anna attend my birthday party last week? Did you go to Paris last year? Nah, seperti itu. Next. Kita lanjut ke tenses past continuous. Past continuous tense merupakan bentuk tense untuk menceritakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Tetapi bukan hanya satu, past continuous tense juga dapat digunakan untuk menceritakan dua kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Jadi ada satu aktivitas dibarengi dengan aktivitas yang lain. Nah, kata sinyal waktu di tenses ini ada when, while, as long as, at this time, yesterday, dan lain-lain. Next, kita masuk ke rumus dan contoh. Untuk rumusnya kalimat positif, yaitu subject plus was or were plus verb ing plus complement. Nah, untuk kalimat yang positifnya, contohnya itu, they were studying English
when Mr. Johnson called. Nah, di sini dia polanya dari sini ya. Subjeknya itu dia pakai they, lalu dia pakai were ya. Nah, itu kalau were ini biasanya untuk you and they subjeknya. Lalu diikuti dengan verb in studying English. Nah, lalu di sini ada penghubung ya, ada kata penghubungnya. Nah, di sini atau konjungsi yaitu Mr. Johnson, setelah itu Mr. Johnson called. Nah, di sini adalah bentuk past. Nah, di sini tandai dengan, kenapa saya bilang bentuk past? Ini kata kerjanya itu dia verb to. Di sini ada called, ada rang, ada came. Jadi dia ini setelah penghubungnya itu yaitu bentuk past. Lalu I was washing my clothes when the phone rang. Lalu Diana was making cookies when he came. Lalu untuk yang kalimat negatif, simple kita hanya perlu menambahkan not setelah was or were. Nah, jadinya sama. Jadinya, they were not studying English when Mr. Johnson called. I was not washing my clothes when the phone rang. Diana was not making cookies when he came. Nah, untuk yang kalimat interrogatifnya, rumusnya itu was or were plus subject plus verb in plus complement. Nah, contoh kalimatnya, were they studying English when Mr. Johnson called? Nah, di sini jadi kita perlu memindahkan to be-nya was or were ke depan, lalu diikuti dengan subjek dan verb in-nya, lalu complement. Kedua contohnya, was I washing my clothes when the phone rang? Lalu, was Diana making cookies when he came? Nah, seperti itu. Next, kita lanjut ke tenses past perfect. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Seringkali past perfect tense lebih menaruh penekanan pada fakta bahwa sesuatu sudah terjadi dan bukan pada durasi. Nah, ini perlu di-underline ya. Lebih menaruh penekanan pada fakta sesuatu sudah terjadi, bukan pada durasi. Kata sinyal waktunya untuk tense ini yaitu ada before, yesterday, just, already, until that day, dan lain-lain. Lanjut ke rumus dan contoh. Nah, untuk rumusnya yang kalimat positif yaitu subject plus had plus verb 3 plus complement. Nah, di sini contoh kalimatnya, I had finished my homework before I met up with my friends. Nah, sini dia sudah jelas ya, subject I, lalu had, lalu verb 3, finished, lalu complementnya. Sini lalu contohnya, the little girl had cried before her mother came. Lisa had studied Japanese before she moved to Japan. When they met me, I had told them the problem. Nah, di sini kita perlu perhatikan ya, kan tadi kan sesuatu sudah terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Nah, sesuatu yang sudah terjadi itu seperti di contoh ini, Lisa had studied Japanese. Lisa belajar bahasa Jepang. Lisa sudah belajar bahasa Jepang. Nah, sebelum waktu tertentu di masa lampau, before she moved to Japan. Jadinya peristiwa yang sudah terjadi itu, Lisa sudah belajar bahasa Jepang sebelum dia pindah ke Jepang. Nah, untuk yang kalimat negatif, rumusnya itu simple, kita hanya perlu menambahkan not setelah had. Jadi rumusnya subject plus had plus not plus verb 3 plus complement. Nah, jadinya kalimatnya, I had not finished my homework before I met up with my friends yesterday. The little girl had not cried before her mother came. She had not studied Japanese before she moved to Japan. Nah, untuk yang kalimat interrogatif, rumusnya had plus subject plus verb 3 plus complement. Nah, jadinya untuk yang kalimat interrogatif, kita hanya perlu memindahkan had ke depan, lalu diikuti dengan subject dan verb 3 diikuti dengan complement. Hanya tinggal dari kalimat positifnya itu kita hanya perlu memindahkan had dan subjeknya saja ya. Dari yang had-nya di depan, lalu subjeknya itu diposisikan setelah had. Nah, contoh kalimatnya, had I finished my homework before I met up with my friends yesterday? Had the little girl cried before her mother came? Had she studied Japanese before she moved to Japan? Next, kita masuk ke past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada titik waktu tertentu di masa lalu.
Berbeda dengan past perfect tense, past perfect continuous tense lebih menaruh penekanan pada durasi terjadinya sesuatu. Kuncinya di sini durasi ya. Nah, untuk kata sinyal waktunya, tense ini itu biasanya menggunakan for, since, the whole day, all day, dan lain-lain. Kita masuk ke rumus dan contoh. Untuk kalimat positif, rumusnya subject plus had plus been plus verb ing plus complement. Nah, contoh kalimatnya, you had been crying for an hour. Lalu, Dennis had been studying math all day. Sharon had been doing her homework since 6 o'clock when you called. Nah, sini jelas ya, dia itu semua kalimat ini menekankan pada durasinya, yaitu ada an hour, all day, since 6 o'clock when you called. Nah, sini dia penekanannya itu pada durasi dari suatu kejadian. Nah, untuk kalimat negatifnya, simple, kita hanya perlu menambahkan not setelah had. Jadinya, kalau contoh kalimatnya, you had not been crying for an hour. Dennis had not been studying math all day. Sharon had not been studying her homework since 6 o'clock when you called. Jadinya subject plus had plus not plus been plus verb ing plus complement. Untuk yang kalimat negatifnya, rumusnya itu had plus subject plus been plus verb ing plus complement. Nah, jadinya tinggal dibalik aja ya, had-nya kita taruh di depan, lalu diikuti dengan subject, been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, had you been crying for an hour? Had he been studying math all day? Had she been doing her homework since 6 o'clock when you called? Nah, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke tenses jenis future. Saya tandakan dengan warna biru. Simple future tense. Simple future tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini sudah jelas. Namun, selain itu, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan keputusan di masa depan yang spontan atau mengekspresikan prediksi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang. Kata sinyal waktunya untuk tense ini ada next, tomorrow, 5 days later, dan lain-lain. Yang pastinya itu dia menggambarkan keterangan kejadian di masa depan atau waktu yang akan datang. Nah, untuk rumus dan contohnya di sini, untuk kalimat positifnya itu rumusnya subject plus will atau be going to plus verb one plus complement. Nah, di sini kita bisa pakai will atau be going to. Nah, be di sini kita harus tahu be itu adalah bisa is, am, atau are, tergantung subjeknya. Nah, di sini kita lihat contohnya. I will work hard for this company. Nah, di sini dia pakainya pakai will ya, bukannya pakai be going to. Jadinya dia lebih simple, jadi langsung subject plus will, lalu plus verb one. Verb one-nya itu adalah work hard for this company. Sini complementnya. Lalu, I am going to wash my hand. Nah, di sini dia itu pakai be going to ya. Di sini dia pakai I, lalu be-nya itu pakai am. Am dia karena subjeknya I, lalu going to. Jadinya be going to-nya itu di sini am going to. Lalu verb one-nya wash, lalu my hand. Nah, contoh yang lain itu misalnya yang pakai be going to misalnya he's going to ask her to go to the cinema with him next week. Nah, kalau itu kan dia udah ada keterangan waktunya ya. Next week itu dia bentuknya future berarti. He's going to ask her to go to the cinema with him. Nah, lalu contoh yang ketiga di sini ada she will come to the cinema tomorrow. Ini juga sudah jelas keterangan waktunya itu future, dia pakai will. Subject diikuti will, diikuti verb one, lalu complement. Lalu untuk kalimat negatif, rumusnya itu subject plus will not or be not going to plus verb one plus complement. Nah, di sini untuk kalimat negatifnya, untuk yang will itu dia lebih simpel ya, tinggal ditambahkan not aja setelah will, jadinya I will not work hard for this company. Lalu untuk yang pakai be going to, dia not-nya itu setelah be-nya ya, setelah to be-nya, lalu diikuti dengan going to.
Jadinya, I'm not going to wash my hand. Nah, untuk contoh ketiga dia sama juga pakai will, jadinya lebih simpel. She will not come to the cinema tomorrow. Semuanya ini dia pakai verb one. Lalu untuk kalimat interrogatif, di sini ada dua rumus ya, ada yang pakai to be, ada yang pakai will. Pertama, will plus subject plus verb one plus complement. Lalu be plus subject plus going to plus verb one plus complement. Nah, be-nya itu tadi yang tadi sudah diterangkan, yaitu is MR ya, tergantung subjeknya. Lalu contohnya kalimat interrogatif yang pertama, will I work hard for this company? Am I going to wash my hand? Nah, di sini yang lebih rumit itu yang ini ya, yang kedua ya. Kalimat kedua, am I going to wash my hand? Di sini am-nya itu adalah to be-nya. Nah, subjeknya itu dia I, makanya dia pakai am. Kalau dia pakai you, jadi subjeknya itu are. Are you going to wash your hand? Nah, itu contohnya. Kalau yang ketiga itu dia pakai will, lebih simple. Jadinya, will she come to the cinema tomorrow? Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu future continuous tense. Future continuous tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Berbeda dengan simple future tense, future continuous tense biasanya digunakan untuk menceritakan sesuatu yang akan atau pasti terjadi di masa depan. Jadi sesuatu ini seperti sudah pasti terjadi. Kita prediksi itu sudah pasti terjadi di masa depan. Kata sinyal waktunya di sini ada tomorrow morning, at this time next week, dan lain-lain. Rumus dan contohnya untuk kalimat positif, rumusnya subject plus will atau be going to, ya seperti yang simple future tadi juga sama. Lalu be plus verb in. Nah di sini be-nya harus diperhatikan ya. Kalau yang di sini yang be going to tadi, be-nya di sini adalah is MR. Sedangkan kalau be yang di sini itu dia bukan is MR. Dia itu tetap bentuk be aja, tetap be ditulisnya. Kalau yang di sini dia bentuknya itu is atau am atau are. Maaf tulisannya kurang bagus. Nah, untuk contoh kalimatnya yang positif, you will be writing at the same time tomorrow. Nah, kamu akan menulis di waktu yang sama besok. Jadi di sini dia pakai will ya, di sini simple jadinya. You will be writing at the same time tomorrow. Subjeknya you, lalu diikuti dengan will plus be, lalu verb in, writing, lalu complementnya. Lalu kalimat kedua, I'm going to be studying physics at 9 o'clock tomorrow morning. Saya akan belajar fisika jam 9 pagi besok. Nah, di sini dia itu pakai be going to ya, jadinya subject, yaitu I, lalu am going to. Be-nya itu dia pakai am, lalu diikuti dengan be, lalu diikuti dengan verb in, studying, lalu complementnya. Lalu yang ketiga, kalimatnya lebih simpel, yaitu he will be playing basketball in the playground tomorrow morning. Sudah jelas sesuai polanya. Lalu untuk kalimat negatif, rumusnya itu subject plus will not plus be not going to plus be plus verb in plus complement. Nah, di sini untuk kalimat yang negatifnya itu dia lebih simple. Dia cuma ditambahkan not saja setelah will. Lalu untuk yang pakai be going to, dia ditambahkan not setelah to be-nya, yaitu is MR, not going to. Contohnya seperti yang tadi, simple jadinya, you will not be writing at the same time tomorrow. Lalu, I am not going to be studying physics at 9 o'clock tomorrow morning. Lalu, he will not be playing basketball in the playground tomorrow morning. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, untuk yang pakai will, dia rumusnya itu will plus subject plus be plus verb in plus complement. Lalu untuk yang pakai to be, dia pakai am, are, is ditaruh di depan, lalu plus subject plus going to plus be plus verb in plus complement. Nah, di sini contohnya, will you be writing at the same time tomorrow? Lalu
Am I going to be studying physics at 9 o'clock tomorrow morning? Lalu, will he be playing basketball in the playground tomorrow morning? Nah, di sini dia sudah jelas. Di sini will-nya taruh di depan atau is MR-nya to be-nya ditaruh di depan, lalu diikuti dengan subject. Lalu kalau di sini, kalau yang will itu dia langsung masuk ke be. Lalu yang kalau MR is dia pakai going to dulu, baru be. Diikuti dengan verb ing, lalu complement. Oke, next. Kita masuk ke future perfect tense. Di sini future perfect tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa ada suatu aksi yang akan dilakukan dan diselesaikan pada waktu tertentu di masa depan. Secara sederhana, penggunaan future perfect tense ini adalah bentuk kata untuk menunjukkan kehendak seseorang yang berhubungan dengan masa depan. Kata sinyal waktu untuk tense ini adalah by next, by tomorrow, in a week, in 2 days, dan lain-lain. Itu rumus dan contohnya. Di sini kalimat positif dia pakai rumusnya itu subject plus will have plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya, Charlie will have finished his homework by tomorrow. Charlie akan menyelesaikan PR-nya besok. Nah, di sini jelas dia pakai subject. Subjeknya itu dia he ya, di sini Charlie. Lalu pakai will have. Nah, perlu diketahui bahwa will have di sini have ini digunakan untuk ke semua subjek, baik itu he, she, it atau I, we, they, you. Nah, lalu diikuti dengan verb 3 yaitu finished, lalu diikuti dengan complement-nya. Nah, di sini contoh yang kedua, you will have met your boyfriend by next year. Kamu akan bertemu pacar kamu tahun depan. Nah, di sini dia pakai will have juga untuk subjek you, lalu dia pakai verb 3 dan complement. Lalu di sini yang ketiga, I'll have finished the report by tomorrow morning. Saya akan menyelesaikan laporannya besok pagi. Di sini dia pakai have juga, di sini dia disingkat ya, jadinya I will have, ini sebenarnya di I'll have finished. Finish itu bentuk ketiga, verb 3, the report tomorrow morning. Di sini diikuti dengan complement. Lalu untuk kalimat negatif, rumusnya itu simple, jika ditambahkan saja not setelah kata will. Jadinya subject plus will not have plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya, Charlie will not have finished his homework by tomorrow. You will not have met your boyfriend by next year. I'll not have finished the report by tomorrow morning. Nah, yang jelas. Nah, sekarang untuk kalimat interrogatif, rumusnya itu will plus subject plus have, lalu verb 3, lalu plus complement. Nah, di sini agak nyempil sedikit ya, ini harusnya ada plus. Contoh kalimatnya dari kalimat yang tadi, will he have finished his homework by tomorrow? Will you have met your boyfriend by next year? Will I have finished the report by tomorrow morning? Jadinya will-nya kita pindahkan ke depan, lalu diikuti dengan subject, lalu diikuti dengan have. Di sini have-nya itu ya rumus tetap ya. Lalu diikuti dengan verb 3. Nah, bentuk ketiga dari suatu kata kerja, lalu complement-nya. Next, kita masuk ke tenses future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu gambaran aksi yang akan berlanjut sampai titik waktu tertentu di masa depan. Dalam hal ini, aksi tersebut bisa saja dimulai pada masa lalu, sekarang, atau di masa depan dan diperkirakan akan berlanjut. Kata sinyal waktu untuk tense ini biasanya itu for bla bla bla, by the end of this year, by next year, dan lain-lain. Next, kita masuk ke rumus dan contoh. Untuk kalimat positif, dia rumusnya itu subject plus will plus have plus been plus verb ing plus complement. Contohnya, by the end of this year, she will have been working here for 2 years. Pada akhir tahun ini, dia akan telah bekerja di sini selama 2 tahun. Nah, jadi di sini tuh keterangan waktunya dia taruh di depan ya. Keterangan waktunya taruh di depan, lalu pola kalimatnya itu dimulai dari sini. Jadinya subjek itu she, lalu will, have, been. Sini will plus have plus been, lalu
plus verb in, jadi working, lalu complement-nya. Lalu untuk contoh yang kedua, I will have been working at my company for 1 year by the end of this month. Nah, berbeda dengan kalimat yang ini, dia keterangan waktunya ada di akhir ya, akhir kalimat. Jadi polanya itu sama. Di sini subjeknya itu I, lalu diikuti dengan will plus have plus been plus working, verb in, lalu complement. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga, Jason will have been living in Korea for 3 years by next month. Jason akan tinggal di Korea selama 3 tahun bulan depan. Jadinya si Jason ini akan tinggal di Korea itu sudah selama 3 tahun pada bulan tepat di bulan depan. Nah, jadinya mungkin dia dari tahun 2017 ya, dia pindah ke Korea itu bulan Juni. Nah, berarti ini dia ngomongnya itu tahun 2020 bulan Juni juga. Jadi ya bulan Mei ini jadinya ngomongnya. Jadinya bulan depannya itu dia tepat sudah 3 tahun tinggal di Korea. Nah, untuk kalimat negatifnya, rumusnya itu subject plus will plus not plus have plus been plus verb in plus complement. Jadi dia itu sudah simple ya, jadi tinggal ditambahkan not saja setelah kata will. Contohnya, kalimat yang tadi juga, by the end of this year, she will not have been working here for 2 years. Tinggal tambahin not saja di sini. I will not have been working at my company for 1 year by the end of this month. Jason will not have been living in Korea for 3 years by next month. Lalu kita lanjut ke kalimat interrogatif. Rumusnya itu will plus subject plus have been plus verb in plus complement. Lalu di sini contohnya, by the end of this year, will she have been working here for 2 years? Nah, di sini kan dia tadi kalimat awalnya itu kan dia kata keterangan waktunya di depan ya. Nah, ini kita jadinya kata keterangan times waktunya itu boleh kita taruh di depan dulu, baru ke pola kalimat interrogatifnya setelah itu, setelah tanda koma. Jadinya, by the end of this year, will she have been working here for 2 years? Nah, untuk yang kalimat selanjutnya, kita polanya itu seperti biasa, karena dia kata keterangan waktunya dia di akhir kalimat ya. Jadinya, will you have been working at your company for 1 year by the end of this month? Will he have been living in Korea for 3 years by next month? Nah, sekarang kita masuk ke past future tense. Nah, di sini untuk tenses yang jenis past future saya tandakan dengan warna pink. Past future tense digunakan untuk membentuk kalimat tentang masa depan dari sudut pandang masa lalu. Secara spesifik, past future tense digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan dilakukan, membuat prediksi, hingga membuat janji di masa depan, pada saat berada di masa lalu. Umumnya, tense yang satu ini ditemukan dalam kalimat yang tidak langsung atau reported speech. Nah, sederhananya itu, past future tense itu berarti menyatakan kejadian di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Nah, di sini ada kata sinyal waktunya untuk past future tense, yaitu ada the next day, yesterday, the day before, last week, the month before, dan lain-lain. Lanjut, kita ke rumus dan contoh. Untuk kalimat positif, rumusnya itu subject plus would atau should plus verb one plus complement. Contoh kalimatnya, yang positif pertama, I should go to Bandung last week. Nah, di sini dia sudah jelas polanya I sebagai subjek, lalu dilanjut dengan would atau should, dia pakainya ini should, lalu verb one yaitu go, lalu di sini setelah itu adalah complementnya. Dan diakhiri dengan di sini ada time signal. Nah, lalu yang kedua, your mother would forgive you. Ya, artinya ibumu akan memaafkanmu. Nah, di sini kan dia pakai would ya. Would itu adalah bentuk lampau dari will. Nah, jadi ibunya ini memaafkanmu, berarti ibunya sudah memaafkan saat masa lampau ya. Karena dia ini bentuknya itu dia pakai would. Nah, lalu yang ketiga, Richard should pay the bill yesterday. Nah, di sini juga sudah jelas. Polanya dia pakai subjeknya itu dia he ya, Richard. Lalu diikuti dengan should, lalu verb one-nya pay, lalu complement.
Lalu yang terakhir, I would come to your party if you invited me. Di sini dia sudah jelas polanya, subjeknya I, lalu diikuti dengan would, verb one, lalu complementnya. Lalu di sini ada konjungsi, dan setelah konjungsi itu dia pakai kalimatnya dalam bentuk past. Nah, lalu yang kalimat negatif itu rumusnya subject plus would or should, not, plus verb one, plus complement. Nah, contohnya, sebenarnya ini mudah. Jadi kita tinggal menambahkan not saja setelah kata would or should dari kalimat positif. I should not go to Bandung last week. Your mother would not forgive you. Richard should not pay the bill yesterday. I would not come to your party if you did not invite me. Nah, ini juga bentuk past-nya itu dalam bentuk kalimat negatif. Lalu kalimat interrogatif, rumusnya itu would or should plus subject plus verb one plus complement. Nah, jadi untuk yang kalimat interrogatif, kita hanya memindahkan would atau should-nya itu ke depan, lalu diikuti dengan subject dan verb one. Nah, contoh kalimatnya, should I go to Bandung last week? Would your mother forgive you? Should he pay the bill yesterday? Would I come to your party if you did not invite me? Nah, seperti itu. Oke, next. Kita masuk ke past future continuous tense. Past future continuous tense berfungsi untuk menunjukkan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa lalu. Namun peristiwa yang ada di cerita tersebut tidak dapat terjadi. Tidak dapat menjadi nyata. Karena satu dan lain hal yang terjadi di masa lalu. Nah, untuk kata sinyal waktunya, tense ini itu biasanya menggunakan yesterday, next week, that evening, dan lain-lain. Lanjut ke rumus dan contoh. Untuk rumus kalimat positifnya, dia itu pakai subject plus would or should plus be plus verb in plus complement. Nah, di sini be-nya itu dia bukan seperti to be, is, mr, atau was or were ya. Di sini be-nya itu ditulisnya itu dalam bentuk be saja. Nah, di sini kalimat positifnya yang pertama contohnya, I would be studying at your house yesterday, but I didn't because I got sick. Artinya itu, saya akan belajar di rumah kamu kemarin, tetapi saya tidak bisa karena saya sakit. Nah, di sini polanya dia sudah jelas, kita lihat di sini, ya subjeknya I, lalu diikuti dengan would, lalu ada kata be setelah itu, lalu verb in, di sini studying, dan complementnya. Lalu yang kedua contohnya, they would be preparing the presentation if the lecturer came to the class. Artinya itu, mereka akan mempersiapkan presentasi jika dosen datang ke kelas. Nah, di sini juga dia polanya sudah benar. Lalu di sini dia ada konjungsi if. Nah, setelah if-nya itu dia pakai bentuk past. Nah, lalu contoh ketiga, I should be finishing my math homework that evening, but I was too tired. Nah, di sini dia juga sudah memakai pola past future continuous tense, yaitu subject diikuti should, lalu be, dan verb in, finishing. Nah, untuk kalimat negatifnya, polanya itu subject plus would or should, lalu not, plus be, plus verb in, plus complement. Nah, bedanya dengan kalimat positif, kita hanya tinggal menambahkan not saja setelah kata would or should. Nah, di sini contohnya, Anna would not be dying if she came to the hospital earlier. Artinya itu, Anna tidak akan sekarat jika dia datang ke rumah sakit lebih awal. Nah, ini dia bentuk kalimat negatifnya. Lalu, they would not be preparing the presentation if the lecturer did not come to the class. Nah, di sini juga setelah konjungsi if, dia bentuk past-nya itu dalam negatif juga, did not come to the class. Lalu yang ketiga contohnya, I should not be finishing my math homework that evening because I was too tired. Nah, lalu untuk kalimat interrogatif, rumusnya itu would or should plus subject plus be plus verb in plus complement. Nah, jadi untuk yang kalimat interrogatifnya, kita hanya perlu memindahkan would or should ke depan, lalu diikuti dengan subject, lalu be, dan terakhirnya itu ada verb in, dan jangan lupa complementnya. Agar lebih jelas, contohnya itu, would you be letting me see your painting? Apakah kamu akan memperbolehkan aku melihat lukisanmu? Lalu yang kedua,
Would they be preparing the presentation if the lecturer did not come to the class? Nah, lalu di sini kan dia ada konjungsinya juga ya. Boleh di kalimatannya juga boleh ditulis jadinya would they be preparing the presentation if the lecturer did not come to the class. Nah, di sini terakhir, should I be finishing my math homework that evening? Nah, seperti itu. Lanjut ke tenses past future perfect tense. Past future perfect tense digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang seharusnya sudah selesai di masa lalu. Namun sama seperti past future continuous tense, aktivitas tersebut tidak terselesaikan karena satu dan lain hal yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi seperti sama di tense sebelumnya, dia itu kejadiannya itu tidak terjadi ya. Nah, bersanding dengan past perfect tense, past future perfect tense ini juga bisa digunakan untuk membuat kalimat conditional type 3. Nah, kalimat conditional itu ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Nah, untuk yang kalimat conditional type 3 ini digunakan untuk kondisi di mana hasil dari syarat tidak mungkin terwujud karena kondisinya sudah terpenuhi di masa lalu. Contoh kalimatnya itu seperti, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Nah, di sini kan syaratnya itu kan, if you had remembered to invite me, lalu hasilnya I would have attended your party. Nah, berarti sebenarnya itu tokoh you di sini dia tidak ingat untuk mengundang kata tokoh dari tokoh tokoh you tidak ingat untuk mengundang tokoh I. Nah, dan juga yang tokoh I yang tidak diundang ini juga tidak datang ke pestanya. Nah, seperti itu. Oke, lebih jelasnya kalau kita ke rumus dan contoh, untuk kalimat positif itu rumusnya subject plus would or should plus have plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya yang pertama, kalimat positif. I would have bought a new car if I had enough money. Nah, di sini dia sudah jelas ya polanya. Subjeknya itu adalah I, lalu diikuti dengan would, lalu diikuti dengan have, lalu diikuti dengan verb 3. Di sini verb 3-nya adalah book. Lalu dilanjut dengan complement. Lalu contoh berikutnya, Mina would have finished her homework if she had not gone shopping 2 days ago. Nah, di sini juga dia pakai subjek. Subjeknya itu dia she ya, di sini Mina itu perempuan, lalu diikuti would, lalu diikuti have. Nah, di sini kan subjeknya itu kan dia Mina ya, dia itu berarti she, dia itu tetap pakai have karena have di sini itu berlaku untuk semua subjek, baik itu I, we, they, you atau he, she, it. Nah, jadi dia pakainya itu tetap have, bukannya has untuk tenses past future perfect tense. Nah, contoh yang ketiga, we would have finished the project if you hadn't been late. Nah, di sini dia juga sudah jelas, ini dia pakai subjek, lalu diikuti would, lalu diikuti have, plus verb 3, di sini finished. Nah, ya, seperti setelah itu dilengkapi dengan complement. Nah, lalu contoh yang keempat, I would have graduated if I had studied hard. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kalimat negatif, polanya itu subject plus would or should not plus have plus verb 3 plus complement. Nah, untuk yang di sini kalimat negatifnya hampir sama ya dengan positif ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dia itu hanya menambahkan kata not setelah kata would or should. Nah, contohnya, I would not have bought a new car if I had enough money. Lalu, we would not have come if you had been busy. I should not have bought a dress for my sister yesterday. Nah, seperti itu. Nah, terakhir untuk kalimat interrogatif, polanya itu would or should plus subject plus have plus verb 3 plus complement. Nah, jadi untuk yang interrogatif, kita hanya perlu memindahkan would or should di depan, diikuti dengan subjek, lalu have, dan jangan lupa verb 3. Nah, verb 3-nya ini tetap bentuk verb 3 ya, tidak berubah. Jadi untuk kalimat positif, negatif, interrogatif, dia pakainya verb 3, lalu dilanjut dengan complement. Contohnya dari kalimat yang sebelum-sebelumnya, would you have bought a new car if you had enough money? Would you have finished your homework before tomorrow afternoon?
Should I have booked a dress for my sister yesterday? Nah, seperti itu. Kita lanjut ke past future perfect continuous tense. Nah, ini tenses yang terakhir ya, kedengarannya itu kayaknya rumit ya, udah past future lalu perfect continuous. Nah, tapi tidak serumit itu kok teman-teman. Past future perfect continuous tense digunakan untuk menjelaskan tentang hal atau kegiatan yang akan, sedang, dan telah dilakukan di masa lalu. Biasanya terdapat lebih dari satu keterangan waktu dalam tense yang satu ini. Catatannya, past future perfect continuous tense berbentuk asumsi atau pengandaian belaka. Nah, jadi tense ini hanya berbentuk asumsi ya, dan atau pengandaian. Nah, untuk time signalnya ada by last week, by last month, by the end of this year, for bla bla bla, dan lain-lain. Next, kita lanjut ke rumus dan contoh. Untuk kalimat positif, rumusnya itu subject plus would or should plus have plus been plus verb ing plus complement. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan di awal yang menandakan bahwa dia itu bentuk perfect itu. Dia ada kata been, lalu yang menandakan bahwa dia continuous, dia ada verb ing. Nah, contoh kalimat positif. Pertama, he would have been waiting for your email for 5 days by the end of last week. Dia sudah menunggu email kamu selama 5 hari pada akhir minggu lalu. Nah, berarti ini pengandaian ya bahwa dia itu pasti sudah menunggu, kalau emailnya belum dibalas-balas, dia itu sudah menunggu selama 5 hari di akhir minggu lalu kalau emailnya belum kamu balas-balas. Nah, jadinya dia itu seperti bentuk asumsi ya. Nah, untuk polanya di sini sudah jelas. He-nya itu sebagai subjek, lalu diikuti dengan would, lalu have, been, lalu verb ing-nya itu waiting. Lalu diikuti complement. Nah, yang kedua contohnya, I heard that you would have been teaching here for 10 years by July last year. Nah, di sini juga jelas polanya, di sini subjeknya I, lalu diikuti, oh tidak, maaf, di sini I heard that you ini bukan ya, di sini kita mulainya itu dari you would have been. Nah, di sini kita harus tahu ya, kita itu mulai dari sini. Di sini subjeknya. Nah, lalu diikuti dengan would. Dan lalu diikuti dengan have plus been plus verb ing. Sini ya. Nah, lalu habis itu complementnya. Jadi, kita harus memperhatikan bahwa kadang-kadang itu kan di sini kalimatnya tuh kalimat tidak langsung ya di sini ya. Dia mendengar tentang suatu fakta, lalu dia bicara. Nah, setelah itu, contoh yang ketiga, they would have been sailing in the Indian Ocean for 5 months by June last year. Nah, sini juga sudah jelas polanya, yaitu pertama subjeknya they, diikuti dengan would, lalu have, been, plus verb ing, sailing, sini verb ing-nya. Setelah itu adalah complement. Nah, untuk kalimat negatifnya, yaitu simple juga, dia hanya menambahkan not setelah kata would or should ya. Jadinya subject plus would or should not, plus have plus been, plus verb ing, dan complementnya. Nah, di sini contohnya, dari kalimat yang positifnya kita bisa ambil, he would not have been waiting for your email for 5 days by the end of last week. I did not know that he would not have been working for the past 3 hours by that time. Nah, di sini kita harus lihat juga ya di sini yang mengacu pada tenses past future perfect continuous-nya itu not-nya itu yang di sini. Nah, perhatikan. Lalu yang ketiga itu, they would not have been sailing in the Indian Ocean for 5 months by June last year. Nah, seperti itu. Terakhir, kalimat interrogatif. Rumusnya itu would or should plus subject plus have plus been plus verb ing plus complement. Nah, di sini mudah ya untuk yang kalimat interrogatifnya. Kita hanya perlu memudahkan would or should ke depan, lalu diikuti dengan subject, have been, verb ing, dan complement. Contohnya, would he have been waiting for your email for 5 days by the end of last week? Sini harusan pakai tanda tanya ya.
Ini tanda tanya. Soal penulisan. Lalu, should he have been explaining to the workers if he had made the information clear? Lalu, would they have been sailing in the Indian Ocean for 5 months by June last year? Nah, seperti itu. Okay? Okay, that's the end of my presentation. Thank you for watching this video. Goodbye.